up? This is your wake up call. Kembali lagi di hari Minggu. Seperti biasa, selalu acara wake up call dengan saya Wahyudi Akbar. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang inner game of personal money management dengan seorang financial educator, Bu Betty. Oke, beliau adalah seorang financial consultant. Beliau sudah pengalaman banyak menjadi konsultan bagi banyak orang terkait dengan cara mengelola keuangan, dan kita tahu bahwa di situasi saat ini kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang sangat penting. Karena saya juga melihat, saya membaca di detik.com dan sebagainya, banyak orang yang terjebak dalam pinjaman online, kesulitan membayar hutang, dan menurut saya hal tersebut seringkali bukan karena tidak punya pendapatan gitu. Tapi banyak orang berpikir bahwa ini soal pendapatan. Tapi apakah benar ini soal pendapatan yang kurang atau ketidakmampuan untuk mengelola keuangan? Nah, ini yang kita akan bahas nanti dengan Bu Betty. Oke? Halo Pak Andrian. Wah, thank you sudah join in. Oke, kita sambil tunggu Betty-nya bergabung. Oke. Halo. Hai, Beth. Halo, Halo, halo. hai. Wah, thank you ya sudah mau jadi teman ngobrol di sore hari ini. Thank you juga sudah ngundang. Ya, Happy New Year ya, dan Happy New Year buat teman-teman yang nonton. Happy New Year. Ya, ya, Gue ya. udah begini, Oke, sudah cukup. cukup, cukup. Ya, gini oke. Oke. Sip, sip, keren. Oke, thank you. Nggak liburan? Ini di kampung. Oh, gini kampung, lagi liburan ke Bangka. kampung. Iya, Kampung. dari Papua terbang ke Bangka karena kemarin maknya sakit. Oh, oke. Sekarang gimana kondisi? Sudah jauh membaik. Sudah jauh membaik ya. Oke, oke. Jadi liburannya buyar. Hah? Liburannya buyar. Jadi rencana rencana tidak sesuai dengan harapan. Ya sudah, nikmatin kan? Apa? Ya, mana yang lebih penting lah istilahnya. Ya, ya. Iya. Oke, Iya, oke. yuk. Gimana di Oke. Jakarta? Ya, di Jakarta. Ini ada Vina Vina Alianti. Happy New Year buat Cibeti. Oke. Ya, ya. Nah, ini Bet. Oke, kita langsung aja ya. Jadi supaya apa sebelumnya ini boleh ceritain dulu nggak background dari Betty yang sebagai seorang financial educator ini apa saja yang dilakukan? Apa saja yang gue lakukan ya? Ya, ya. eh yang dilakukan itu kebanyakan itu dibagi dua kali ya Yud. Satu, Hmm. melakukan apa ya, edukasi secara umum dulu, general, Hmm. tentang pengetahuan tata cara pengelolaan keuangan. Hmm. Nah, itu kita lakukan kepada orang yang kita kenal pun yang kita tidak nggak kenal. Hmm. Nah, Oke. karena ini materinya adalah general, kebanyakan orang nggak ada masalah, mereka terima. Hmm. Hmm. Nah, setelah dilakukan sesi pertama, itu ada apa ya, seperti ditawarkan lah bagi yang memang butuh untuk lebih spesifik mengarah ke pribadi masing-masing. Nah, itu Hmm. nggak dapat lagi secara umum. Ya, 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 Dan itu ya. biasanya mereka yang minta sendiri gitu kan. Hmm. Oke, saya butuh ini gitu kan. Apakah dapat dibantu? Hmm. Ya kita tanggapin, kita Hmm. dampingin sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi mungkin itu yang kedua, Yud. Itu sebagai Oke. financial educator. Oh, oke. Jadi artinya yang pertama membantu mereka untuk lebih mengetahui tentang ya tentang bagaimana pengelola keuangan dan juga
screening kali ya, screening bagi mereka untuk mengetahui terkait dengan dirinya mereka dalam hal pengelola keuangan. Lalu kemudian yang kedua adalah lebih spesifik apa yang dapat disupport atau difasilitasi dari kebutuhan mereka. Seperti itu? Ya, betul. Betul banget. Sip, thank you. Nah, jadi kita akan lebih membahas mungkin yang lebih general ya, seperti yang tadi yang poin pertama itu gitu. Sebelumnya saya akan sapa dulu ada Singgi, oke, thank you, Happy New Year. Lalu kemudian ada Pak Tan, thank you sudah join in. Nah, ini kan tema kita hari ini adalah inner game of personal money management. Lebih ke tadi soal mengelola keuangan ya. Dan ingin tanya pendapat dari Betty, terutama ini lebih ke soal mindset ya, kalau menurut saya. Mindset tentang mengelola keuangan. Nah, terutama kita lihat nih, pertama adalah, menurut lu Bet, apakah terkait dengan, misalnya kan, terutama gini, gue melihat nih banyak orang yang terlibat dalam pinjaman online atau hutang dan sebagainya, seakan-akan pertama yang mereka katakan adalah pendapatannya kurang banyak. What do you think? Banget, betul banget, Yud. Nah, menurut gimana? Itu betul banget. Bahkan gue juga dulu ngalamin, Yud. Jadi sebelum gue sebagai financial educator, gue tuh dulu pasien dalam tanda kutip gitu kan, yang punya mindset yang sama. Targetnya adalah bagaimana income tuh perlu naik, baru ada tabungan gitu kan. Jadi kalau gue bilang memang nggak ada salahnya dengan meningkatkan penghasilan, tingkatin income tuh nggak salah gitu kan. Cuman jangan lupa saat kita sedang berupaya ke sana, ada satu hal yang juga menjadi tanggung jawab, apa yang sudah ada kita terima tiap bulan nih, misalnya gitu kan, itu PR pertanyaan terbesarnya, apakah kita sudah menjadi bendahara yang benar terhadap apa yang kita terima sekarang, gitu kan. Karena ini pengalaman gue pribadi, waktu itu gue inget income gue itu, oke lah gue sebut angkanya, misalnya angka gue misalnya waktu itu sekitar 45 juta gitu kan. Gue berpikir kalau gue hit double, gue akan punya tabungan, gue akan punya investasi, gue nggak akan kekurangan gitu kan. Tapi ternyata income gue itu bukan dikasih double, tapi berdouble-double, itu nggak cukup juga gitu kan. Jadi apa yang menjamin saat saya punya income sekian, nanti saya dapat menjadi bendahara yang bertanggung jawab. Saya dapat mengelola uang saya dengan benar. Kalau sekarang apa yang ada aja itu berantakan, gitu. Jadi sindrom selalu kurang. Itu mungkin yang kita kenal dengan sindrom selalu kurang, Yud. Ya, oke. Oh, namanya itu ya, namanya selalu kurang gitu. Jadi selalu merasa kurang nggak berkecukupan aja. Mau dikasih berapapun selalu kurang gitu. Betul banget, Yud. Jadi pada saat orang sedang dalam masuk diagnosanya sindrom selalu kurang. Ya tadi sah-sah aja dia mau cari income tambahan, tapi jangan lupa penyakit yang ada sekarang juga perlu ditumbuhkan dulu. Kalau enggak, berapapun income-nya nggak akan pernah cukup. Ya, akhirnya selalu akan merasa kurang, bahkan utangnya lebih besar daripada sebelumnya gitu ya. Karena terjadi perubahan gaya hidup juga nggak sih gitu, pada saat income membesar gitu, dia punya gaya hidup juga berubah gitu. Iya, dulu waktu gue income belum di atas angka sekian gitu Yud ya, gue nggak punya utang. Tapi begitu income gue di atasnya berkali-kali lipat itu, gue berani pakai kartu kredit yang memang bersyukurnya gue nggak terjebak tiap bulan gue lunasin Yud. Gue ngomong gue nggak apa-apa ya Yud? Ya nggak apa-apa. Ya ini santai aja. Justru di atas itu gue pakai kartu kredit karena gue tahu nanti akhir bulan kok terima juga, gue mampu bayar gitu kan. Jadi lama-lama gue akhir bulan tuh pusing dengan kok tagihan kartu kredit gue tuh gila banget gitu kan, dan itu semua konsumtif gitu kan, isinya mall deh, isinya semua gitu kan. Jadi pada saat ibaratnya kalau kita punya satu simptom kondisi kesehatan yang kurang bagus, kita nggak beresin, ya itu akan meningkat levelnya ya, makin akut gitu, tiba-tiba berani ngutang gede gitu kan. Wow. Itu sih. Jadi pertama yang misalnya terkait dengan money management, bahwa banyak orang yang berpikir bahwa dia punya utang karena income-nya kurang gede, itu mungkin perlu dicek dulu, benarkah income Anda kurang gede? Bukan berarti kita tidak mencari income gede ya, bukan itu kan tadi yang Betty katakan gitu. Tapi cek dulu nih, income lu memang
apa yang sudah ada itu sudah dikelola dengan baik atau belum. Tadi kalau kata-kata dari Betty adalah menjadi bendahara yang bertanggung jawab. Oke, boleh sih nggak kalimat bendahara yang bertanggung jawab ini what's it mean gitu, apa maknanya, dan it seems like apa strong word ya gitu. Maksudnya bendahara kan biasa kan orang berpikir bendahara itu bukannya kerjaan ya, kerjaan di dalam sebuah organisasi ada bendahara gitu. Terus ngapain sih saya jadi bendahara gitu bagi diri sendiri? Pasti lu kenal lah kata-kata ini ucapkan oleh coach kita, Dr. Stefanus Tan. Jadi itu quote-nya Dr. Steph, bahwa setiap orang sebenarnya sudah ditunjuk untuk menjadi bendahara yang baik, minim bagi dirinya sendiri dulu. Kata bendahara, sebenarnya tugas bendahara apa sih, Yud? Dikasih kepercayaan, terima sejumlah uang untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk pencatatan. Gitu kan? Dan apa yang sudah diberikan itu kan ada pertanggungjawabannya kan, Yud, kalau dalam istilah profesi ya, Yud ya. Nah, coba kita lihat secara secara tidak terikat dengan sebuah profesi, kita kembalikan ke kita. Semalam baru gue ngomong sama ponakan gue, itu kan lagi ngomongin goal setting kan, ponakan gue tuh masih SMP 1, tapi dia tuh suka sekali belajar. Gue bilang namanya Oscar, gue bilang gitu, Oscar, menurut kamu berpenghasilan nggak? Kamu sudah punya income nggak? Dia mikir, punya sih dari uang jajan mama gitu kan, angpau gitu kan, segala macam. Jadi sebenarnya pada saat dia mengerti bahwa uang yang diterima itu perlu dia pertanggungjawabkan, dan itu memang sebuah bentuk sebagai, kalau gua lebih jauh lagi bicaranya sebagai bentuk sebuah rasa syukur ya, Yud. Gitu kan. Jadi pada saat saya dikasih kepercayaan oleh Yang Maha Kuasa, rezeki saya dikasih sekian nih gitu tiap bulan gitu kan. Tapi kok saya tuh selalu bilang, aduh saya ini kurang nih uangnya, saya tuh nggak cukup loh uang sekian. Dalam tanda kutip saya bilang itu sebagai sebuah keluhan ya, Yud, mengeluh gitu kan. Nah, let's say kalau kita kan belajar sama Yudi nih, sama Dr. Steph gitu kan, bagaimana bagaimana yang ada dulu dalam kita ini kita syukurin, apa yang salah, apakah ini memang benar kurang, atau saya hanya perasaan aja. Ternyata sebenarnya setelah didata dengan pencatatan yang akurat, itu nggak kurang. Nah kebetulan di sini ada satu temen sih, gue nggak usah sebut nama. Ini intens banget, kita deket sekitar 3 bulan terakhir ini, sama Yud, sindrom selalu kurang. Setelah gue melihat dia punya income, dia join di kita sekarang, gitu kan. Saya lihat dia punya income, memang sih dia menanggung orang tua segala gitu, dan dia menanggung sendiri tuh, penanggung tunggal lah gitu kan. Saya juga dalam hati saya tahu, aduh iya ini teman saya ini memang nggak ada salahnya cari income tambahan. Tapi karena saya pikir dia perlu fokus satu, saya minta data, dia mau loh mencatat, dari kebiasaannya nggak mau mencatat, dia mencatat. Dari situ ternyata Yud, belum 3 bulan itu dia sudah mampu saving hampir 15% dari penghasilannya. Dan tidak berhutang. Tinggal di Jakarta dengan income di bawah 3 juta. Income di bawah 3 juta. Dia menghidupi kedua orang tuanya, ngekos, dan mampu nabung saat ini. Ya, dengan gitu. income 3 juta. Ya, income di bawah 3 juta. Gitu. Tadinya memang kalau secara manusia hari gini gitu kan, gue juga aduh memang bener sih ini kurang gitu kan, maksudnya Jakarta gitu kan, Jakarta Pusat lagi gitu kan. Tapi setelah kita memang mau menahan nafsu gitu kan, gue ajaknya untuk nahan nafsu demi satu goal. Gue minta dia list apa sih yang dia mau gitu kan, dengan sekian tahun dia tuh bergulat terus dengan masalah yang sama, dan itu mulai berdampak kepada diri dia. Gue pikir mau tidak mau yang gue lakukan ya tadi di omongan gue pertama, Yud, nggak ada masalah dengan income, cari income tambahan. Tapi hari ini kita harus beresin dulu nih, karena bagaimanapun yang dia terima tiap bulan ini adalah sumber terbesar dari untuk menyokong kehidupan mereka gitu kan. Kalau nanti dikasih rezeki tambahan, gue punya prinsip gue percaya bahwa rezeki akan ditambahkan saat saya sudah dipercaya menjadi bendahara dan saya mampu tanggung jawab, karena rezeki dari atas, Yud. Ya.
Wow, luar Karena biasa ya. gimana gue mampu nambah rezeki kalau kehidupan gue bersungut-sungut terus gitu kan Yud. Hmm, hmm, hmm. Ada pun kadang-kadang misalnya, let's say ya, dulu dapat rezeki tambahan pun lah misalnya. Tapi karena tidak mampu mengelola, ya akhirnya ya Hmm. nggak akan benar-benar bertambah rezeki. Akan seperti ini, air yang ada masuk WhatsApp bentar. Oke, Hmm. jadi apa? Jadi seperti air yang seperti apa ya, ngalir zer gitu aja gitu. Jadi ya otomatis Hmm. nggak akan apa? Ya nggak akan mampu bertambah gitu income-nya sebenarnya gitu. Ya nggak sih? Nggak ada Gitu. filternya ya. Ya, nggak ada filternya, dia akan air ya kayak bocor aja. Karena Iya, tidak dikelola dengan betul baik, tidak betul. difilter juga, tidak Hmm. difilter. Iya. Oke. Dan dengan Nah, gue dampingin temen gue ini, gue seneng banget gitu kan. Maksud gue tuh makin punya data. Selain pengalaman gue pribadi ya Yud, yang dulu itu ya. pengalaman gue pribadi itu ya satu hal yang menjadi panduan gue gitu kan dalam melakukan edukasi gitu kan. Dan temen gue itu gue lihat hari ini dia lebih nggak pentingin lagi ngikutin arus gitu kan. Hmm, hmm, Dia mampu nahan. Jadi dia mau ngapain sekarang? Gue minta izin, gue akan hmm, tegas sama dia bahwa ya dia mau ngapain aja. Ibarat kemarin akhir tahun ada acara, diwajib, kata-katanya sih diharuskan dengan tuker kado sekian rupiah, tapi itu berdampak dia akan goyang. Cuman angka 50.000 aja tiba-tiba ada apa ya Yud, pengeluaran tambahan, dia akan goyang gitu. Tapi dan itu berdampak dia ngutang. Jadi yang eh, sindrom selalu kurang ini dampaknya juga membentuk habit baru. Apa-apa tuh pakai uang masa depan. Utang aja enggak, gue bilang gitu. Karena sudah, hmm, katakan saja terus terang apa adanya, saya sedang membenahi keuangan saya. Maaf, saya tidak dapat ikut kalau dipatokin sekian gitu. Selesai, terus hmm, terang saja gitu. Dan gue baca dari lu kan Yud, ya hmm, memang apa adanya aja gitu, sampaikan dengan komunikasi yang baik gitu kan. hmm. Ya, ini menarik ya bahwa ada orang yang berpikir bahwa ya 50.000 apalah artinya gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dia benar-benar catat, kalau dia sangat aware, 50.000 itu dapat membuat dia goyang gitu. Ya sih, Hmm. yang barusan lu ngomong membuat gue jadi aware gitu, sadar bahwa kadang-kadang kita keluar 50.000, kesannya kecil gitu 50.000, tapi karena itu dapat membuat goyang, membuat kita akan dengan kita keluar 50.000 membuat kita jadi berhutang 100.000 atau 200.000, ya kan? Iya, karena habit, Wah, habit Yud. hmm. Karena menurut gua ya lu kan nasib kita terbentuk kan gitu kan. Hmm. Karena Oke. habitnya sudah terbentuk begitu, lama-lama ngutangnya jadi berani, bukan hanya satu pada saat tukeran kado aja, nanti kedepannya apa-apa ngutang, apa ngutang. Ya bener kata lu, 50.000 jadi 150.000. Ya, ya. Oke, so sedikit menyimpulkan bahwa dari yang kita bahas itu, pertama, kita perlu mampu menjadi bendahara yang bertanggung jawab terhadap diri kita, yaitu adalah perlu mau mencatat. Dan gini, gue pengen tahu, kan mencatat nggak semua orang tahu gitu. Kalau lu tanya lah, gue yakin banyak orang tahu, iya kita perlu catat nih pengeluaran kita gitu, supaya supaya kita tahu uangnya kemana dan sebagainya. Gue yakin dari 10 orang, 9 orang tahu apa yang perlu dilakukan. Pertanyaannya, kenapa orang kesulitan untuk melakukan? Atau apa yang dapat membuat orang mau melakukannya gitu? Hmm. Gue percaya satu hal Yud. Hmm, Orang mau melakukan sesuatu yang even itu membuat dia nggak nyaman, kalau dia hmm. punya satu tujuan yang bernilai yang dia mau capai. Oke, Jadi oke. satu PR terbesar sebelum kita ngelakuin apa-apa adalah ini apa sih tujuan pentingnya? Kalau Hmm, enggak kan ngapain, bener ya? Ngapain seseorang kita kuat dorong orang sekali mungkin ya. hmm, Jangankan orang sudah dewasa. Ponakan gue aja kalau dia nggak dijelasin nih hari gini nih, ponakan gue yang masih kecil-kecil itu, perlu hmm. dikasih tahu dulu tujuannya ke sini, dia baru ngelakuin dengan sukacita tuh Yud. Oke, oke, oke. Jadi Jadi tujuan yang bernilai Yud. ya tujuan dia perlu punya tujuan keuangan. Dia perlu mau tahu uang ini dia mau pakai untuk apa gitu. Gitu kan? Yud, sorry, suara lu tadi keputus Yud. Ya. Jadi dengan tujuan bernilai termasuk dalam hal mengelola keuangan menjadi penting
untuk dia tahu uang yang dia terima ini mau dipakai untuk apa sih gitu, apa yang bernilai gitu, apakah hanya sekedar bersenang-senang, memuaskan hawa nafsu, kelihatan keren doang, atau apa gitu ya. Berarti itu yang pertama kali yang dia perlu sangat aware, dia punya uang nih, nah, uang ini mau dipakai untuk apa gitu. Benar. Jadi dia yang dia perlu kenal itu adalah apa sih yang dia mau gitu kan. Misalnya eh kalau gue sih coba sederhanakan dengan apa yang dia mau capai tahun depan Hmm. dan apa yang dia mau capai di akhir hidup dia. Hmm. Dia mau jadi manusia yang seperti apa sih? Hmm. Gitu Kak. Apakah dia berpikir dan itu memang kebantu dengan materi pertama kita gitu kan Yud, bahwa dengan melakukan penyuluhan secara general tadi orang tuh jadi mendapat sesuatu wawasan baru sehingga mungkin itu menambah referensi dia saat kita bertanya, lu mau apa sih dalam hidup lu? Lu mau jadi orang kayak gimana sih gitu. Karena efeknya beberapa yang saya kenal itu bully-bully itu mulai muncul saat mereka punya kesulitan keuangan. Jadi itu menurut gue sih sangat menyedihkan ya. Sudah susah keuangan dari kita yang ngerasain kita susah uang, terus mulai lagi ada serangan bully dari luar gitu kan, karena dia sering berhutang, dia kurang dihargain gitu kan. Jadi mungkin itu jadi mengingatkan kembali menjadi satu motivasi bahwa iya ya, saya mau sampai kapan begini ya. Ketika kita bertanya apa sih yang kamu mau tahun depan, apa yang sih kamu mau di akhir hidup kamu mau jadi orang yang seperti apa gitu kan, secara keuangan misalnya. Ya mereka menyebutkan mungkin beberapa hal. Dari beberapa hal itu saya tanya mana yang paling penting, gitu kan. Nah, mana yang paling penting itulah yang kita clarity berulang. Kalau memang ini penting, kamu mau nggak kita sama-sama berjalan, kita benahin dari dasarnya, dan pada saat dia sudah mencapai satu kemenangan, ya saya kasih apresiasi, saya bilang ya walaupun ini masih embrio ya, kamu habitnya baru terbentuk sekian, ini masih tantangannya ke depan. Jadi mungkin dimulai dengan itu sih, Yud. Dia mau apa? Tadi waktu ya, oke. Berarti yang pertama adalah kita perlu clear juga. Jadi nggak hanya sekedar goal setting, lu mau apa, tapi dari uang yang sudah ada, kita juga perlu clear. Ini mau dipakai untuk mau dialirin kemana? Mungkin bahasa gua ada ini mau dialirin kemana gitu. Sesuatu yang akan membawa kebaikan di masa hidup sampai nanti, atau sesuatu yang ya udah hanya sekedar bersenang-senang saat ini gitu. Tapi kemudian menderita di kemudian hari gitu. Nah, tadi waktu Betty mengatakan bahwa diberesin dari dasar, boleh maksudnya kata dasar ini apa? Kalau kasus yang case by case ya Yud, kalau kasus yang gue pernah maksud dengan dasar itu, kalau dari financial check up, ternyata dia perlu beresin hutang dulu, dasarnya adalah yaitu, dia hutang. Oke. Tapi kalau dari financial check up ternyata datanya nggak kuat, dasarnya adalah dia harus punya data dalam bentuk pencatatan yang akurat. Per hari, dia keluar uang kemana, detail. Mau beli teh botol berapa ribu dia harus catat gitu kan. Nah itu dasar buat dia. Gitu. Tapi pada saat kasus yang berbeda, pada saat kita lihat, oh ternyata dia sudah catat, dia melakukan pencatatan yang rapi, ternyata masalah dia di sini. Dia jajan banyak misalnya gitu. Ya sudah, bagaimana kamu kurangin jajan, dan dengan cara yang banyak sih opsinya, sebenarnya banyak jalan banget untuk menjadi solusi seseorang gitu kan. Ya dia masak gitu, dari hobinya dia memang suka masak, ya udah lebih bagus lagi gitu kan. Jadi dasar itu yang saya apa ya ibaratnya ya, saya monitor Yud, apakah dia sudah mampu membereskan masalah dasar tadi sampai mungkin sekitar 2-3 bulan baru naik level. Oke, berikutnya nih sudah oke nih ya, sekarang kamu nggak perlu lakukan ini lagi, kita lakukan yang berikutnya pelan-pelan gitu loh Yud. Oke. Jadi ya tadi waktu mengatakan yang teman-teman lakukan, setahu saya kan Betty founder dari Indonesia Effect. Boleh share sedikit nggak apa itu? Apa yang dilakukan oleh Effect? Effect itu satu komunitas terdiri dari 8 orang, singkatan dari Indonesia Financial Educator Community.
Jadi yang dilakukan oleh IFEK itu tadi melakukan penyuluhan kepada masyarakat gitu kan tentang bagaimana sih mengelola uang yang cerdas sehingga kita punya kemampuan untuk mandiri secara keuangan saat ini dan sampai ke depannya. Targetnya adalah masyarakat Indonesia sejahtera. Wow, oke, luar biasa. Dan ya itu dengan ini yang tadi mengedukasi mereka, lalu kemudian membantu mereka, bahkan sampai memantau. Kalau yang saya tadi dengar adalah bahkan sampai memantau mereka untuk sampai terjadi perubahan habit itu sendiri. Iya, iya, betul. Oke. Baik, mau tahu apa challenge terbesar orang yang lu temui dari orang yang misalnya yang mau yang consult atau yang kalian ajarin atau yang kalian ya coaching atau apa gitu ya. Apa challenge terbesar mereka untuk changing the habit? Berarti orangnya sudah mau ya, tapi bagaimana dia Ya, merubah habit ya? ya. Challenge terbesar itu kalau menurut gua nih ya, eh tipenya random, Yud. Hmm. Itu gue challenge banget nih, karena gue bukan Boleh tipe sedikit orang, nggak? Maksudnya tipe random itu seperti apa? tipe yang dia tuh apa ya? Kan ada kalau kita ajak orang bicara, dia dapat kita TikToknya enak gitu ya, Yud. Hmm. Ada orang yang dia bicaranya tuh melebar gitu kan, sehingga gue tuh tipenya memang rada ini sih. Gue juga bukan tipe orang yang mampu random dengan pinter gitu kan. Jadi ini buat gue pribadi, oke, gue perlu kenal sifat dia. Terus bagaimana dari sekian banyak yang dia sampaikan ini, gue nangkep nih, ini yang paling penting untuk saat ini. Yang lain ini belum penting dulu gitu. Nah, setelah gue dapatkan hal itu, bagaimana PR berikutnya adalah dengan kesibukan dia, kesibukan gue mampu inget terus bentuk monitoringnya sih, Yud. Karena menurut gue kalau dia lagi semangat, tapi kita monitornya juga lemah gitu kan, itu dapat membuat nanti dia kehilangan fokus dan guanya jadi berpikir, waduh ini sayang gitu, maksud gue. Apalagi kalau dia sampai kembali ke habit lama gitu sih. Oke, berarti Jadi challenge-nya adalah orang yang ya artinya lebih kurang orang yang agak berpikir random, orang yang tidak mampu mengikuti sebuah prosedur, itu kan menjadi karena dia mungkin dia mau tapi di dalam benak dia kayaknya gue pengen ini lagi nih, belum selesai ini dia mau ini, dan sebagainya dia kehilangan fokus dia terhadap apa yang dia mau tuju, yaitu yang membuat dia tidak bergerak menuju yang dia inginkan. Apakah itu salah satu challenge terbesar gitu, orang yang terbesar random gitu. Ya, dan yang kedua mungkin orang yang tidak begitu suka belajar, Yud. Wow, oke. Itu agak-agak kenapa? Karena gini, Yud. Pada saat dia dia terbuka sama kita gitu kan, tapi ada beberapa hal mental block. Kan gue bukan spesialis di situ, Yud. Gitu kan. Orang yang kalau sudah mempunyai mental block, sudah punya satu value-value gitu kan, nah itu gue agak ada rada kesulitan karena kan memahami value dia terus menggiring dia untuk memiliki value yang memang diperlukan untuk membuat dia bertumbuh gitu kan, itu satu hal yang kalau dia mau belajar akan enak sekali, Yud, gitu kan. Oke. Tapi hari ini banyak orang bilang tidak punya waktu, padahal sebenarnya dia tidak suka belajar gitu loh. Artinya mungkin lebih tepat dia lebih nyaman dengan yang dia punya saat ini gitu, sehingga ya ngapain sih perlu berubah ya, karena kalau dengan belajar kan sebenarnya mengajak kita untuk menambah pengetahuan yang otomatis akan membantu kita untuk mengalami perubahan juga kan sebenarnya. Tapi kayak dia cukup nyaman dengan pikirannya dia, dengan belief atau value-nya dia, itu yang membuat dia jadi ya sudah gitu, jadi ya kesulitan nggak belajar hal baru jadinya ya. Iya, karena case ini sebenarnya case saudara gue sendiri, saudara gitu kan. Pada saat dia sudah terbentuk emergency fund-nya gitu kan, dia kejeblosnya di investasi gitu kan. Kenapa? Karena pada saat dia mau investasi ya gue sudah bukan pakar gue di situ gitu loh, Yud. Gue akan arahkan orang, karena kalau investasi itu kan bicara tanggung jawab uang masing-masing toh gitu kan. Dari situ dia kejeblos di situ. Jadi satu hal yang kadang-kadang membuat dia tuh kayak udah naik sampai lantai 7, dia drop lagi ke lantai dasar gara-gara uang dia bermasalah. Itu kan bicara waktu dan bicara mental, Yud.
Ya, habis itu dia udah lelah untuk naik lagi gitu ya. Iya, dan ada loh yang gelap mata ya sudah dia Ya, hajar lagi gitu loh untuk mengembalikan kerugiannya gitu loh. ya, langsung. Mhm, Kok jadi teringat mhm, waktu itu ada nonton satu film seperti seorang penjudi ya. Dia awalnya dia dengan sangat logika, dia mampu maintain, tapi karena mhm, kejeblos sekali, akhirnya dia langsung buta kalap gitu, langsung ya udah hajar terus akhirnya malah makin tenggelam gitu. iya. Berarti Udah nggak salah pakai pikiran, udah nggak pakai neokortex gitu. dia kehilangan kemanusiaannya ya. Berarti salah satu untuk membantu apa bukan artinya salah satu inner game yang kita perlu mainkan di dalam kepala kita itu juga sebenarnya kesabaran untuk Hmm, menjalani proses, untuk hmm, melalui apa ya proses lah ya, proses yang perlu dilakukan, mencatat, menghemat, terus kemudian juga perlu mau berani mengatakan tidak gitu. Karena kan menurut saya yang tadi dikasih contoh misalnya ada yang tadi ya yang dia temennya Betty yang misalnya dia diajak tukar kado gitu 50.000. Kadang-kadang orang gengsi kan, masa sih 50.000 gua nolak gitu, nanti gimana gitu. Nah akhirnya dia iyain gitu. Berarti salah satunya untuk mampu memanage keuangan juga adalah kemauan untuk mengatakan tidak. Seperti itu kan? belajar, belajar untuk katakan apa adanya dengan memilih apa ya cara komunikasi yang ya dapat diterima sama teman bicara kita ya Yud. Hmm, Itu hmm, yang gue juga minta sampaikan, coba sampaikan dengan ajak bicara bahwa kondisi saya sekarang sedang begini, tolong dimengerti segala macam. hmm, Kalau memang dia tidak tahan dengan misalnya teman-temannya jadi judes sama dia gitu kan, hmm. gitu karena pada saat gua lakukan itu teman-teman gue mampu terima gitu, Ya, karena ya. teman yang baik pasti akan support demi kebaikan kita kan, Hmm, ya. gitu ya. Tapi ya itu memang challenge tersendiri ya pandangan umum bagi permainan di dalam kepala dia yang dia pengen pengakuan dari orang lain itu yang seringkali jadi penghambat juga gitu untuk Betul, mengelola keuangannya dia gitu kan. betul, betul. Hmm, Lalu bayangin Yud, kalau dia punya cara komunikasi yang belum baik dan dia tidak mau belajar, berarti kan ya, kita harus ngajarin dia lagi cara komunikasi gitu kan. Tapi ya. kalau dia suka belajar gitu kan, hari gini apalagi sejak pandeminya Yud, Hmm, belajar itu sangat mudah dengan online gitu kan. benar. Nah, kalau dia punya keinginan untuk belajar, dia mau belajar cara berkomunikasi, itu sangat meringankan semuanya sih sebenarnya Yud. Hmm, hmm, hmm. Dan itu yang juga teman-teman di efek ajarkan juga kah kepada orang-orang cara mengkomunikasikan dan sebagainya? Kalau untuk pendampingan pribadi itu teman-teman efek itu kan beda-beda latar Style. belakang, iya beda gaya gitu kan. Itu kita nggak sampai konfirmasi apakah sama. Tapi Hmm, kalau untuk beberapa dasar-dasar seperti tadi, kita punya prinsip yang sama. Setiap orang ditunjuk sebagai bendahara yang bertanggung jawab. hmm, Saat hmm. kita sudah menjadi bendahara yang bertanggung jawab, rezeki kepada kita akan ditambahkan. Itu prinsip-prinsip itu sama, Yud. Tapi Ya, bagaimana menuntunnya, itu nggak pernah dikonfirmasi, Yud. oke. Ini ada Mbak Olive, nggak tahu gaya dia gimana. Jadi dilepas ke setiap orang punya stylenya masing-masing lah ya Iya. gitu. Tapi yang Mungkin penting dengan Kalau Mbak Olive pakai tongkat kali kan, dia gayanya ibu yang galak gitu kan. ya ada Bu Olive nih. Ya ya. Mhm. Oke. Jadi ya menurut saya ada beberapa hal yang saya dapatkan ya dari sesi pembicaraan hari ini. Pertama adalah role kita dalam hal mengelola keuangan. Kita perlu sangat menyadari bahwa kita adalah sebagai seorang bendahara yang perlu bertanggung jawab atas apa yang kita miliki saat ini. Jadi fokus utama memang pembahasan kita adalah bicara tentang money management kan, artinya memanage apa yang sudah punya saat ini dulu. Kita nggak bicara tentang how to create more income gitu. Kalau create more income menurut saya itu tidak sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu sesuatu yang sulit. Benar kata Betty tadi ada, pas saat kalau udah mampu kelola income, umumnya rezeki akan lebih gampang datang gitu. Tapi kalau kita nggak mampu kelola ya gimana gitu, mau dikasih berapapun akan selalu kurang, kurang, kurang. Akhirnya perasaan dia karena dia kondisi mentalnya ada kekurangan ya dia nggak akan ya gimana Betul, mau dapetin rezeki dia nggak sih? betul, betul. Karena kan targetnya kan sejahtera yang tadi ya, Yud. Di dalam sejahtera itu kan ada merasa aman, merasa Hmm, secure, hmm, tenang, peace of mind. hmm, Kan kita tahu lah, ibaratnya simple ngomongnya gini, orang yang sedang suntuk sama orang yang merasa
peace of mind, itu mana sih yang lebih enak dilihat? Itu kan Ya, gambaran sederhananya gitu kan. ya, Terus ya, ya. apa yang dia mampu attract kalau dia setiap kali ketemu orang ya dia begini, bete gitu kan. Mungkin gue ada handle satu cafe gitu kan. Gue juga sampaikan ini ke anak-anak. Kita nggak tahu rezeki kita tuh datang dari mana. Mungkin dari cara kita melayani tamu, kita nggak tahu yang duduk di sini siapa gitu kan. Tapi Ya. pada saat kita melakukan semuanya dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh gitu kan, Hmm. kita nggak tahu kedepannya mungkin aja dia jadi partner kerja kita gitu kan. Jadi ya mungkin kalau dari gua itu maksudnya gini, apa yang ada dalam diri kita itu terpancar. Ya, pasti. Dan memang nggak gampang sih, Yud. Gue Ya. tahu kelola emosi itu luar biasa gitu kan. Tapi kalau dasarnya memang dia punya keuangannya baik-baik aja gitu kan, dia juga nggak hidup dengan kekhawatiran. Karena dulu gue tuh worry terus dengan keuangan gue, walaupun income gue tinggi, tapi gue nggak hidup dengan damai gitu loh, Yud, gitu kan. Jadi pada saat income gue nggak setinggi kemarin-kemarin, ya gue mampu, maksud gue jauh lebih tenang karena gue tahu pos-pos mana yang sudah gue siapin untuk saat ini dan gue siapin buat kedepannya. Karena pada saat kita punya income tinggi tapi banyak pos-pos yang bolong, ya itu bahaya sekali gitu loh. Oke, ini menarik nih. Ada pertama adalah Melin, thank you. Dia bilang keren sekali Bu Betty misi visinya. Ya kalau mau bergabung juga boleh DM ke Bu Betty untuk cari tahu bagaimana menjadi seorang financial educator yang baik dan bijak. Ya, teman-teman efek itu luar biasa. Lalu kemudian ada pertanyaan dari Bu Nurmala. Dengan kebutuhan yang meningkat, sedangkan source keuangan terbatas. Ya. Jadi kebutuhan meningkat nih, tapi source-nya itu terbatas gitu. Inner game money management seperti apa yang diperlukan? Jadi mindset-nya itu perlu seperti apa gitu? Mindset-nya ini buat Ibu Kumala tadi, Bu Nurmala. siapa? Bu Nurmala ya. Nita. Yang perlu dimulai, mungkin saya bertanya Bu, dengan ini kan kondisi Ibu saat ini adalah kebutuhannya meningkat, tapi sumbernya terbatas. Ibaratnya kalau kita sering ngomong, maunya kebutuhan kita banyak, tapi penghasilannya terbatas. Itu kan maunya kita tidak terbatas, tapi penghasilan kita terbatas, gitu kan. Ini kan dua arah panah yang berlawanan, gitu kan. Kita sih maunya kemauannya, kebutuhannya tidak terbatas, income-nya juga tidak terbatas. Maunya begitu kan, tapi arahnya berbalik, gitu kan. Nah, biasa arah gitu ya. Kalau ini kan arahnya yang satu naik, yang satu tetap gitu. Bahkan ada yang lebih tadi kalau berlawanan berarti yang satu turun, yang ini naik gitu. Kalau enggak ya, gitu kan? dia tetap, yang ini naik gitu. Betul. Nah, pada saat ini kan faktanya begini gitu loh. Ini kondisi yang terjadi sekarang begini, Ibu, gitu kan. Jadi mungkin kita mulai dengan pertanyaan. Jadi yang Ibu mau apa? Ibu maunya dengan data ini, dengan sumber kita terbatas, tapi pengeluaran kita tidak terbatas, Ibu maunya apa? Gitu kan. Nah, mungkin saya perlu bertanya itu. Nah, itu jagonya Wahyudi itu, gitu kan. Saya dia akan jawab, saya Bu Nurmala akan saya mewakili Bu Nurmala gitu. Kesannya gue kayak memahami dia gitu ya. Jadi ya maunya mampu memenuhi kebutuhan dong Bu. Ya, mampu memenuhi kebutuhan ini gitu. Oke. Kalau kita maunya mampu memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas itu, nah berarti kan kita harus tahu. Rasanya bukan tak terbatas ya, tapi kebutuhannya meningkat gitu. Kebutuhannya meningkat. Ya. Kebutuhan meningkat ini kan kita perlu tahu ya, Yud. Kalau kita bilang dia akan meningkat, saya akan tanya nih detailnya. Yang Ibu maksud dengan kebutuhan meningkat ini, boleh nggak Ibu jabarkan? Kebutuhan apa? Karena kan kita kan pakai kata kebutuhan, Yud. Ya. Butuh. Nah, nanti kita akan cari setelah dia mungkin Ibu bikin list kebutuhan saya apa. Kebutuhannya nongkrong di kafe sehari 2 kali. Kebutuhannya anak sekolah saya udah harus dibayar SPP-nya. Kalau enggak, misalnya ijazahnya nggak dikeluarin, gitu kan. Kebutuhannya saya punya cincin udah pengen ganti, Yud, gitu kan. Atau kebutuhannya rumah saya sudah hancur dan tidak layak lagi ditempatin. Nah, kalau pakai kata kebutuhan, kita perlu pastikan itu sungguh-sungguh sebuah kebutuhan.
Ya. bukan kemauan, bahkan lebih parahnya banyak hanya keinginan. Hmm. Jadi kalau saya pribadi ada 3 level tuh Yud. Oke, ada Ingin, mau. mau, dan butuh. Bahkan butuh saya pertajam lagi. Hmm. Bener nggak? Ini sudah urgent, sudah sangat penting. Urgent dan important nggak? Penting banget nggak? Wow. Wow. Iya, karena gue belajar dari lu Yud gitu kan. Hati-hati dengan kata-kata yang diucapkan karena itu maknanya itu dapat ambigu. Hmm. Kan setengah mati dulu kita belajar kata bisa gitu kan. Dan gue bersyukur ternyata gue ngerti itu tujuannya apa gitu kan. Jadi Kita perlu yuk, komunikasi sama Pak Steph kita. Pak Steph, Pak yuk, Saiful ya. yuk Hmm. sama murid-murid yang bandel gitu ya. Hmm. Ya, jadi mungkin buat saya pribadi dan teman-teman, coba kita juga peka dengan arti makna dari kata-kata yang kita ucapkan. Apakah ini sungguh kebutuhan? Hmm. Jadi kalau menjawab pertanyaan Ibu tadi, Bu, saya mungkin tidak dijawab spesifik, tapi tadi, apakah itu benar kebutuhan? Kalau benar-benar itu kebutuhan dan itu penting untuk dicapai, berarti banyak langkah yang kita perlu lakukan. Salah satunya saya akan lakukan financial check up dengan seizin Ibu untuk terbuka kepada kami gitu kan, kepada teman-teman IFEK. Kita lakukan screening, ibaratnya check up nih yang bermasalah dari keuangan saat ini yang mana. Nah, setelah ketemu penyakitnya di sini, kita sembuhkan dulu. Oke. Setelah sembuh, baru bangun. Karena pada saat kita sudah membangun dalam kondisi sakit, itu menurut saya sayang waktu. Good point. Good point. Ya, Ya. itu sih mungkin. Ya, oke. At least dari Bu Nurmala mengatakan bahwa artinya salah satunya melisting kebutuhan secara clear. Ya, tadi yang dikatakan oleh Betty, spesifik ya, being spesifik dengan ya kebutuhannya apa. Bahkan ya, tadi dicek lagi kebutuhannya apakah urgent atau important gitu. Itu menjadi salah satu hal yang penting untuk dicari tahu gitu. Dan tadi poin penting menurut saya bisa katakan adalah disembuhkan, ya bahasanya pakai kata bahasa sembuh atau dibereskan dulu yang saat ini, bukan langsung buru-buru mencari tahu mau dapatin income tambah berapa, tapi yang persoalan fondasi ini nggak dibereskan, nanti dapat tambahan income ya beras lagi gitu ya, kan ambruk gitu. Betul, Ya kan? betul, karena gua ngalamin Yud, dulu gua desain satu rumah, gue desain sendiri dan itu terbangun dengan apa yang gue dalam kepala gue gitu. Jadi dulu kan kita diajarin punya mimpi, gue coret-coret sendiri, rumah itu gue bangun sendiri. Oke, ternyata ada beberapa hal yang tidak gue perhitungkan, rumah itu gue nggak tempatin, gue ngekos juga gitu kan. Ya udah, akhirnya itu kan kos, biaya, dan akhirnya rumah itu dijual. Untungnya gue jual rumah itu dalam kondisi harga bagus gitu kan. Tapi banyak loh karena ketidakmampuan orang untuk membayar cicilannya, dia harus jual rumahnya dalam kondisi harga yang buruk gitu kan. Nah, ibaratnya kalau secara portofolio gue itu ambruk Yud. Gue kayak mulai dari nol gitu kan. Nah, itu yang terjadi pada saat tadi dasarnya tuh udah kuat belum sih? Karena pada saat gue berani punya cicilan properti, cicilan kendaraan, itu emergency fund gue nggak ada dana darurat sama sekali gitu. Ya. Oke. Jadi sebenarnya ada salah satu cara berpikir di sini juga yang artinya jangan terburu-buru untuk mau mungkin invest dan lain sebagainya, tapi fondasinya nggak kuat gitu, ya kan? Benar banget ya. Ini lalu dari Bu Nurmal ya, noted artinya setelah clear dengan kebutuhan yang urgent, important, ya kebutuhan yang urgent atau important, lalu kemudian melakukan check up finansial untuk membangun pola keuangan yang sedekat mungkin memenuhi kebutuhannya. Ya, gitu ya. Benar. Karena kebutuhan ibu itu nanti setelah dipastikan memang sebuah kebutuhan yang sangat penting, itu dapat menjadi satu financial goal. Dan financial goal yang sudah sangat penting inilah akan membuat kita terus pada relnya, sehingga kita mampu disiplin, mau bayar harga, kita mampu untuk menomorduakan yang lain dan menomorsatukan apa yang kita mau capai. Itu dapat menjadi sebuah financial goal yang sangat kuat. Kalau benar itu kebutuhan yang penting. Wah, luar biasa. Wah, ini kayaknya nanti gua mau ajak teman-teman IFEK untuk sharing di CD nih, kayaknya kita juga butuh untuk bagaimana
punya mindset terkait dengan keuangan yang sehingga dapat membantu kita semua lebih sejahtera ya dalam hal mengolah keuangan. Oke, Siap, thank you, Dut. ya ya. Oke, dari Beth untuk menutup pembicaraan kita di sore hari ini ada kata-kata bijak untuk bagaimana seseorang mampu untuk mengelola keuangannya lah ya, mengelola keuangannya sehingga mereka mampu sehat secara keuangan gitu. Mungkin yang kepikiran saat ini adalah begin in the end of mind ya, Yud. Itu kan kata-kata yang benarnya, Yud. Gue ada satu baca bilang. Bukan coffee, habit kedua, begin with the end of mind. Oh ya, itu dia. Kita mulai dengan sesuatu yang kita mau capai di akhir nanti, gitu kan. Kembali lagi, kita terlahir sebagai makhluk yang menurut keyakinan gue makhluk yang mendekati paling sempurna di dunia ini. Apakah kita hidup hanya sekedar hidup, atau kita pengen hidup kita tuh punya arti yang mungkin pengen gua sampaikan di kesempatan sore hari ini adalah pengen mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia termasuk teman-teman yang hadir di live IG sore hari ini, yuk sama-sama kita menjadi penggaung hidup sejahtera secara ekonomi, karena sebenarnya faktanya suka tidak suka uang itu berperan dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita mampu menjadi duta-duta untuk mengajak masyarakat Indonesia yang begini banyak ini, dan Indonesia sedang bertumbuh, apalagi kita sedang dalam ledakan demografi gitu kan, untuk khusus penduduk yang sedang dalam usia produktif, bagaimana punya kecerdasan dalam mengelola keuangan sehingga dapat hidup sejahtera, dan yang terpenting adalah kita mampu menjadi lilin-lilin penerang untuk orang-orang sekitar kita, sehingga yang tadinya suntuk, tadinya stres, tadinya ngerasa kurang, dapat tersenyum dan tahu bahwa uang yang saya terima saat ini adalah sebuah anugerah, sebuah rezeki yang patut kita syukurin dan kita kelola dengan benar, dan kita mampu menjadi educator, nggak perlu pakai sertifikat yang, bukan berarti jadi educator tuh harus ambil sertifikat yang gede-gede sih, tapi dengan kita ngomong sama temen, sama saudara, saya lagi ada kesulitan, terus teman-teman mampu bantu dengan mungkin pengalaman masing-masing gitu kan, itu saja sudah cukup membuat orang itu punya harapan. Yeah. Yang paling penting tuh bagaimana kita mau membuat orang-orang itu yang tadi tidak punya harapan. Itu sih. Oh, luar biasa. Oke. Thank you, Beth, untuk waktunya di sore hari ini, sudah menjadi teman ngobrol yang memberikan wake up call bagi kita semua bagaimana untuk hidup yang sejahtera, bagaimana kita perlu menjadi bendahara yang bertanggung jawab atas diri kita, ya, bagaimana kita perlu tidak hanya berfokus tentang membangun, tapi kita perlu pastikan dulu membereskan terlebih dahulu fondasinya, sembuh dari kondisi saat ini, sehingga nanti pada saat prosesnya kita naik itu sudah menjadi lebih mudah gitu, jadi lebih kokoh. Ya. Fondasi yang kokoh. Ya, oke, thank you, Beth, untuk waktunya di sore hari ini. Selamat menikmati ya di kampung halaman, dan semoga mamanya makin cepat sehat kembali ya. Siap, makasih Yud. Oke, thank you, Beth. Sampai ketemu lagi. Thank you teman-teman semua. Oke, ya, thank you, bye. Bye.